Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai di sini kita sudah membahas tiga besaran penting di dalam bab elektrostatika, yaitu rapat muatan, medan listrik, dan potensial listrik. Pembahasan ini kita dapatkan melalui proses deduksi yang berawal dari hukum Coulomb dan prinsip superposisi. Jadi dengan melalui proses deduksi kita dapatkan kaitan-kaitan antara ketiga besaran ini. Sebagai contoh, jika kita memiliki informasi mengenai rapat muatan, maka untuk menghitung medan listrik yang ditimbulkan oleh rapat muatan tersebut, kita bisa menggunakan rumus ini, misalkan ya, E sama dengan sokor 4pi epsilon 0 integral dan seterusnya. Rapat muatan berada di sini. Nah, kemudian jika memang nanti problem yang kita hadapi itu memiliki suatu simetri tertentu, maka berbekal distribusi atau berbekal rapat muatan yang kita ketahui, kita dapat menghitung nilai atau menghitung medan listrik E dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan memanfaatkan hukum Gauss. Nah, perlu diperhatikan di sini, tentunya kita harus menentukan permukaan Gauss. Makanya saya beri keterangan di sini G, maksudnya integral permukaan ini meliputi permukaan Gauss. Bagaimana permukaan Gaussnya? Ya, kita tentukan berdasarkan simetri yang kita hadapi, ya. Nah, sehingga dengan menggunakan hukum Gauss, bagaimana sudah diperagakan di video-video sebelumnya, permasalahan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan cara yang lebih mudah. Nah, kemudian key enclosed-nya tentunya adalah muatan total yang berada dalam permukaan Gauss. Jadi bisa jadi permukaan Gauss-nya itu tidak melingkupi seluruh muatan total yang ada, tapi bisa jadi hanya sebagian saja. Nah, yang dimaksud sebagai key enclosed itu tentunya adalah yang diliputi oleh permukaan Gauss tadi. Kalau hanya sebagian, ya sebagian itu saja yang sebagai key enclosed. Makanya dikasih keterangan enclosed, maksudnya terlingkupi. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung key enclosed dari rho, ya berarti integral volumenya itu adalah volume dengan permukaannya adalah permukaan Gauss tadi, ya. Nah, kemudian terkadang problemnya kalau kita langsung menghitung dengan cara seperti ini bisa jadi sulit. Jadi tidak bisa kita perumum, pakai cara ini adalah yang paling mudah, tidak ya, tergantung situasi nanti. Misalkan pakai cara ini susah, berbekal informasi rho kita ingin menghitung nilai E dengan rumus ini terlihat sulit, maka kita bisa tempuh jalur ke sini dulu. Dari rho kita tentukan nilai potensial dengan cara seperti ini. Bisa diperhatikan perbedaannya di sini. Di sini kita harus memperhatikan adanya vektor satuan yang nilainya akan berubah-ubah ya, nilai vektor satuan ini dalam integrasinya. Nah, sementara kalau di sini kita tidak ada urusannya dengan vektor ya, karena potensial listrik adalah medan skalar. Maka terlihat seolah-olah ini menjadi lebih mudah, walaupun tidak harus ini lebih mudah ya. Nah, setelah dapat V, kita bisa lanjut dengan memilih jalur ini, yaitu kita ambil gradien dari V tadi untuk mendapatkan nilai E. Nah, jadi bisa dilihat sini, dari rho kita bisa tempuh jalur ini lalu pakai jalur ini untuk mendapatkan V. Kemudian kalau sekarang sebaliknya, kita punya E, kita ingin mendapatkan rho ini. Nah, maka bisa langsung kita gunakan rumus divergensinya E maupun dan tentunya harus diklopkan dengan curve-nya E juga ya. Bahwa divergensinya E itu harus sama dengan rho per epsilon 0. Nah, kemudian kalau kita mau tempuh ke sini dulu bagaimana? Ya bisa saja dari E kita tentukan dulu nilai V melalui integral lintasan ini.
Lalu setelah dapat V-nya, kita ambil Laplasiannya dari si V ini, ya. Nabla kuadrat V kita hitung untuk mendapatkan rho minus rho dibagi epsilon 0. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dari rho ini mendapatkan V? Ya tadi bisa menempuh cara seperti ini, atau bisa kebalikannya, cari E-nya dulu ya dengan menggunakan rumus ini ataupun rumus atau hukum Gauss. Lalu setelah dapat E-nya langsung kita gunakan integral lintasan ini. Ya, kemudian sekarang kalau punya V, bagaimana mendapatkan rho? Ya tadi bisa langsung diambil nabla kuadratnya V, atau kita hitung dulu nilai E-nya melalui rumus ini, lalu terus kita tempuh jalur ini dia. Ya, kita ambil divergensinya untuk dapatkan rho per epsilon 0. Jadi tiga besaran utama ini, tiga besaran penting ini dalam bab elektrostatika sudah berhasil kita deduksi semua kaitan-kaitannya melalui berangkat dari hukum Coulomb dan prinsip superposisi. Nah, dari diagram ini terlihat ya, atau dapat kita pahami bahwa muatan itu sebagai sumber dari medan. Kalau kita tinjau dalam bahasa vektorial, maka medannya kita pandang sebagai medan listrik E. Tapi kalau mau kita bahas secara skalar, maka medannya kita pandang sebagai V, ya. Nah, sehingga kita bisa memilih berbagai macam jalur tadi untuk menyelesaikan permasalahan kita. Nah, dalam bab elektrostatika jelas tentunya namanya medan itulah sebagai perantara bagi muatan satu dengan muatan lainnya berinteraksi. Karena antara muatan satu dengan muatan lainnya tidak ada saling bersentuhan karena mereka terpisah oleh jarak. Nah, maka para fisikawan dalam menjelaskan fenomena interaksi yang terpisah dengan jarak tadi menggunakan konsep medan. Nah, jadi sampai di sini sudah cukup jelas harapannya kaitan antar tiga besaran penting ini dalam bab elektrostatika. Selanjutnya kita tinggal melanjutkan pembahasan ke permasalahan energi dan yang lain. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.